Diundang salah seorang kamu, hendaklah mendatanginya. Maka jika ia berpuasa, hendaklah dia berdoa. Dan jika tidak puasa, hendaknya dia makan. Tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada saudaranya hingga menyebabkan ia berdosa. Kita bertamu ke rumah orang, ya hormati tuan rumah. Jangan bertamu sembarangan. Bagaimana itu? Jam 12 malam bertamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin lanjutkan bahasan kita tentang akhlak bertamu. Bagaimana kalau kita jadi tamu? Yang pertama, memenuhi undangan. Yang kedua, tidak mengajak orang yang tidak diundang kecuali atas izin yang mengundang. Yang ketiga, meminta izin dan mengucapkan salam ketika mau masuk ke rumahnya, kecuali kalau di tempat umum. Nah, yang keempat, sebagai tamu, kalau kita bertamu ke rumah orang, maka kita menikmati hidangan yang disediakan. Kalau kita disediakan hidangan, makanan, minuman, nikmati, makan. Bagaimana kalau puasa, Pak Ustadz? Nah, ini kita bacakan hadisnya, riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Iza du'iya ahadukum falyujib. Jika diundang salah seorang kamu, hendaklah mendatanginya. Kalau kita diundang, datangi. Fa in kana shaiman falyusalli. Maka jika ia berpuasa, hendaklah dia berdoa. Kalau kita puasa, kita tidak mau membatalkan puasa, maksudnya puasa sunat, maka doakan semoga diberkahi. Doakan orang yang menjadi tuan rumah dengan segala hidangannya. Wa in kana muftiran falyat'am. Dan jika tidak puasa, hendaknya dia makan. Kalau dia mau batalin puasa juga boleh, gak apa-apa. Karena ada kalanya orang tamu menjadi tamu itu tidak terencana. Kalau dia mau batalkan boleh. Tapi kalau dia memang tidak puasa, silahkan nikmati hidangan. Nggak usah dipaksa-paksa. Ayo makan, makan. Lalu dipaksa kadang-kadang. Nggak usah dipaksa-paksa. Makan aja memang disediakan. Maka kita ini kalau bertamu itu suka ditanya sama tuan rumah. Ditanya bagaimana? Nah, misalnya, mau minum apa, Pak? Tuan rumah itu kan biasanya menyebutkan mau minum air putih, mau teh, atau kopi. Nah, air putih, teh, atau kopi. Ya kalau begitu kita pilih salah satu. Pilih air putih, apa pilih teh, apa pilih kopi. Saya teh saja. Nanti dibilang teh saja, itu dia masih nanya lagi, pakai gula apa enggak? Oh enggak, saya enggak pakai gula. Nah itu begitu. Jangan menyebut yang dia enggak sebut. Gimana tuh maksudnya tuh? Mau minum apa, Pak? Air putih, teh, apa kopi? Kalau jus alpukat ada nggak? Oh, jangan nanya begitu. Itu namanya menyebut yang tidak disebut. Jangan. Ini bukan restoran. Di restoran aja kadang-kadang cuma ada daftarnya doang. Minum apa, Pak? Lihat, kasih daftarnya. Saya jus alpukat. Ya, alpukat lagi kosong, Pak. Kalau gitu
apalagi nih, melon juga kosong Pak. Oh, gimana nih, ada tulisannya tapi nggak ada barangnya. Jadi kalau kita jadi tuan rumah, kita ditawari, maka pilih salah satu. Itu yang bagus. Udah dihidangkan, udah disiap. Nah itu silahkan nikmati. Ada kue, ada buah, ada minuman, nikmati. Disediakan makan besar, makan nasi dengan lauk pauknya, makan. Begitu. Jangan sampai kita basa-basi sehingga kita tidak menyantapnya. Ini kan suka orang jadi tamu basa-basi. Pak, makan Pak. Kita kan mau berangkat jauh nih. Nggak usah. Masih kenyang. Dipegang perutnya, masih kenyang. Tuan rumah nggak basa-basi. Ya udah kalau gitu tunggu dulu Pak. Saya mau makan dulu. Dia makan sama anaknya. Makannya apa tuh dia? Nasi dengan sop buntut misalnya begitu. Lagi makan anaknya nyeletuk, Pak, sop buntutnya enak ya Pak? Oh iya, sop buntut emang enak. Lah ini kita yang jadi tamu nyesel dengar dia ngomong sop buntut. Wah, sop buntut kesukaan saya tuh. Nyesel lah ini. Oh kalau sekarang saya bilang Pak mau dah kalau begitu, nggak malu juga lagi. Akhirnya apa? Oh, udah, mungkin bukan rezeki saya. Udah selesai dia makan, berangkat. Baru 10-15 menit jalan, saya bilang sama teman saya itu, Pak berhenti dulu sana Pak. Di mana? Itu ada warung Padang. Warung Padang mau ngapain? Mau makan, mau ngapain warung Padang? Loh, tadi ditawari makan katanya baru habis makan masih kenyang. Ya Bapak kalau nawari makan maksa dikit kayak gitu. Nah itu jangan begitu, itu namanya basa-basi. Tuan rumah kalau nawari makan juga jangan basa-basi. Pak makan dulu Pak, ayo. Ayolah. Nah gitu. Dalam hatinya apa? Mau aja lagi nih orang ditawari makan. Nah itu juga basa-basi nawari, jangan begitu. Maka yang kelima, tidak memberatkan tuan rumah. Jadi kalau kita bertamu jangan memberatkan tuan rumah. Di dalam satu hadis riwayat Muslim itu disebutkan, la yahillu li muslimin an yuqima inda akhihi hatta yu'assimahu. Tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada saudaranya hingga menyebabkan dia berdosa. Bertamu ke rumah orang sampai dia berdosa, si tuan rumahnya. Tentu saja sahabat heran, sehingga sahabat itu bertanya, wa kaifa yu'assamahu, wa kaifa yu'assamuhu, bagaimana sampai yang dimaksud berdosa itu? Qala, kata Nabi, yuqimu indahu wala syai'in lahu yaqrihi bihi, yaitu tinggal padanya padahal ia mengetahui bahwa ia tidak mempunyai apa-apa yang dihidangkan kepadanya. Tuan rumah kan jadi nggak enak kalau nggak menyajikan sesuatu, sementara kita tahu bahwa dia nggak punya apa-apa. Maka kita jangan menginap di rumah itu, memberatkan tuan rumah. Nah, kecuali kalau kita memang dia orang susah, nggak punya dia makanan, kita bawa bahan-bahan makanan, masak di rumahnya. Wah, itu jadi bagus, makan bersama. Atau kita sudah bawa makanan, jadi tidak bikin susah. Termasuk bikin susah ya kalau kita bertamu lebih dari kebiasaan lamanya. Ya biasanya 3 hari paling banyak, paling lama. Oh ini sampai seminggu, 2 minggu. Itu jangan. Yang keenam, akhlak kita bertamu itu adalah menghormati tuan rumah.
Kita bertamu ke rumah orang, ya hormati tuan rumah. Jangan bertamu sembarangan. Bagaimana itu? Jam 12 malam bertamu. Itu namanya tidak menghormati tuan rumah. Kenapa? Tuan rumah lagi istirahat. Kecuali memang dia sudah biasa diganggu orang, dalam 2 tanda petik. Biasa diganggu orang dan dia nggak ada masalah. Dia seorang tokoh, seorang aktivis, ada dari daerah, orang datang dini hari, datang, nah itu nggak apa-apa, itu udah biasa. Tapi kalau yang tidak biasa jangan. Atau bertamu terlalu lama, tuan rumah ngobrol sama tamu, itu tuan rumah udah nguap. Kenapa? Udah jam 11 malam, ini tamu masih ngobrol aja. Itu terlalu lama, nggak bagus. Jadi harus tahu diri. Atau memasuki ruangan-ruangan yang tidak pantas kita masuki. Masuk ke kamarnya jangan. Kenapa? Ya kita mau ke WC aja, kita mesti izin, permisi Pak, mau ke WC. Nah itu begitu. Dan kita tuh kalau mau pergi, permisi. Misalnya tuan rumah lagi ke toilet, kita udah mau pergi nih, ya udah pergi aja, jangan begitu. Tunggu dulu dia keluar dari toilet. Permisi Pak, saya cukup mau pulang. Nah gitu. Jangan pulang pergi begitu aja. Nanti kalau ada yang hilang itu barang di rumah, kita dicurigai. Hubungan jadi tidak bagus. Itu yang dimaksud dengan menghormati tuan rumah. Inilah yang kita bahas. Insya Allah nanti kita sambung tentang bagaimana kita akhlak menerima tamu. Kalau tadi kita sebagai tamu, kalau ini nanti akhlak menerima tamu. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.